Hai Sobat Lentera, senang sekali Tera News dapat kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Dan inilah Tera News selengkapnya. Kita mulai dari Sidoarjo, Jawa Timur. Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Surabaya menggelar operasi Wirawaspada serentak pada April 2026. Operasi gabungan tersebut menyasar 12 titik pengawasan di wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan juga Kabupaten Mojokerto. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 3 warga negara Republik Rakyat Tiongkok yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian. Pelanggaran tersebut berupa ketidaksesuaian antara kegiatan yang dilakukan dengan visa serta izin tinggal yang dimiliki. Ketiganya menggunakan izin wisata namun ternyata bekerja. Ketiga warga negara asing tersebut berinisial DJ, ZZ, dan ZY yang masing-masing berasal dari Hunan, Hebei, dan Chongqing, Tiongkok. Saat ini ketiga WNA tersebut masih menjalani proses pemeriksaan oleh petugas imigrasi Surabaya. Apabila terbukti melakukan pelanggaran, kantor imigrasi Surabaya akan menjatuhkan tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian sesuai ketentuan pasal 75 ayat 2 junto pasal 122 huruf A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang keimigrasian. Saat ini ketiganya diamankan di kantor imigrasi Surabaya untuk proses lebih lanjut. Operasi Wirawaspada 2026 dilaksanakan berdasarkan arahan Direktur Jenderal Imigrasi sebagai bagian dari upaya penegakan hukum, pengawasan warga negara asing serta menjaga keamanan negara. Kantor Imigrasi Surabaya juga berkomitmen terus melakukan pengawasan keimigrasian secara rutin, serta berkoordinasi dengan instansi terkait dalam tim pengawasan orang asing atau tim PORA. Masyarakat diimbau untuk segera melaporkan ke kantor imigrasi terdekat apabila menemukan warga negara asing yang diduga melakukan pelanggaran atau menunjukkan aktivitas mencurigakan. Jadi ketiga orang ini ditangkap di tempat dia melakukan kegiatan. Kebetulan ada di 3 titik lokasi di Surabaya, Sidoarjo, sama Mojokerto, Kabupaten. Jadi di tempat lokasi dia melakukan kegiatan, kemudian kita tangkap karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa adanya orang asing yang melakukan kegiatan di 3 lokasi tersebut, maka tim melakukan pengawasan untuk pengecekan di lapangan, dan ternyata memang setelah dicek dokumen sama kegiatannya tidak sesuai, ya. Jadi visanya visa wisata, kemudian dia melakukan kegiatan, ya, itu tidak dibenarkan dalam undang-undang kita. Al-Ansori melaporkan untuk Lentera TV. Kita ke berita selanjutnya. Bupati Madiun mengawali implementasi kebijakan work from home atau WFH dengan cara yang tidak biasa. Dari rumah dinas hingga pusat pemerintahan Caruban, ia memilih bersepeda sebagai bagian dari efisiensi energi sekaligus gaya hidup sehat. Bupati Madiun Hari Wuryanto bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah menempuh perjalanan sekitar 22 km dengan bersepeda menuju pusat pemerintahan Caruban. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran nomor 8001-1305602-201-2026 tentang pelaksanaan tugas kedinasan ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Madiun yang mulai diterapkan setiap hari Jumat. Selain mendukung kebijakan WFH, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya penghematan energi sesuai arahan pemerintahan pusat. Selama perjalanan, Bupati juga memanfaatkan kegiatan ini untuk memantau kondisi infrastruktur dan pelayanan di wilayah yang dilalui. Berdasarkan aturan tersebut, kebijakan WFH hanya berlaku bagi ASN di instansi non-pelayanan, sementara pelayanan publik dan pejabat struktural tetap bekerja dari kantor. Jadi begini, kalau kues ini saya sudah bertahun-tahun, sejak dulu setiap hari Jumat saya kues. Alhamdulillah ini dengan kebijakan dari pemerintah pusat untuk WFH, ya kita sarankan teman-teman yang ya secara fisik mampu untuk bersepeda, mari kita bersepeda biar lebih sehat, khususnya hari Jumat, karena yang teman-teman staf kan bekerja dari rumah. Jadi kita sambil juga ikut mensukseskan program efisiensi, juga mensehatkan Kita melaporkan untuk Lentera TV.
Sesaat lagi kita akan membahas tentang 4 pelajar yang diamankan oleh Satpol PP Sidoarjo karena melakukan aksi vandalisme. Tetaplah bersama kami di Tera News. Terima kasih Anda masih menyaksikan Tera News. 4 pelajar diciduk Satpol PP karena melakukan aksi vandalisme.
Kepada para pelaku diberikan pembinaan oleh Satpol PP Kabupaten Sidoarjo agar tidak mengulangi perbuatannya. Empat pelajar diamankan petugas Satpol PP Kabupaten Sidoarjo saat kedapatan melakukan aksi vandalisme di kawasan bawah flyover Bipo Plaza, Jalan Raya Jati. Mereka tertangkap tangan saat mencoret-coret tembok fasilitas umum dengan identitas kelompok supporter. Kepala Satpol PP Sidoarjo, Yani Setiawan, mengatakan peristiwa itu terjadi saat patroli rutin petugas pada malam hari. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo berhasil mengamankan 4 pelajar yang sedang mencoret-coret tembok flyover tol, tepatnya di bawah jembatan tol depan Bipo Plaza Sidoarjo. Kejadian itu dilakukan sekitar pukul 2 dini hari tadi dengan menggunakan berbagai warna pilok. Yani Setiawan, Kasat Pol PP Kabupaten Sidoarjo, mengatakan aksi vandalisme yang dilakukan oleh para pelajar ini merusak keindahan kota. Sehingga melalui penegakan perda yang ada, 4 pelajar ini terpaksa diamankan untuk dilakukan pembinaan. Sementara itu, para pelaku diketahui merupakan bagian dari kelompok supporter yang tengah menggambarkan identitas kelompoknya di tembok fasilitas umum. Aksi itu langsung dihentikan dan para pelaku langsung dibawa ke Mako Satpol PP untuk pendataan. Barang bukti berupa cat pilok dan kendaraan bermotor diamankan bersama 4 pelajar lainnya. Kami beberapa bulan yang lalu sudah membersihkan lokasi yang biasa digunakan vandalisme, coret-coret, khususnya titiknya ada di flyover atau jalan tol dekat Lipo Plaza. Kebetulan tadi malam kami menemukan segerombolan anak-anak muda yang melakukan pengecetan vandalisme di titik tersebut. Dan alhamdulillah kemarin sempat kita amankan 4 orang yang rata-rata usianya antara 14 sampai 18 tahun, yang mana mereka masih statusnya sebagai pelajar. Kemudian kita amankan di Mako Satpol PP, kemudian kita panggil orang tuanya, kemudian kita lakukan edukasi dan bikin pernyataan orang tuanya untuk tidak mengulangi lagi. Alan Sori melaporkan untuk TV. Diplomasi kuliner kerap digunakan dalam mempromosikan Indonesia di luar negeri, termasuk di Amerika Serikat. Batik restoran yang menyajikan kuliner Indonesia di Rego Park, Queens, New York ternyata kerap menjadi pilihan warga Amerika Serikat untuk merasakan kuliner khas Indonesia. Halo. Yang ini Malaysian side, ini semua prepnya di sebelah sini. Terus ini Indonesian side. So, ini telur kare, ada kale. Ini orek-orek tahu tempe. Ini ayam buat pangsit mie untuk mie ayam. Berangkat dari kecintaan Joanna Cravinho terhadap Indonesia dan berbekal pengalamannya mengelola bisnis catering di Surabaya selama 21 tahun, ia merintis bisnis restoran awal tahun ini. Cuisine is of course one of the best way to connect. So the key here is the connection. On the opening of this very nice restaurant, I think the name that you chose, Batik, is a testament of your spirit, your attachment to our home country of both Malaysia and Indonesia. Bersama Maria Cynthia Dewi, dua bersaudara ini memperkenalkan kuliner Indonesia seperti rendang, ayam goreng batik, dan mie pangsit, serta kuliner Malaysia di Batik Restoran yang terletak di Rego Park, New York. Yang paling susah ngenalin makanan Indonesia ya, especially di daerah sini banyak orang European, banyak orang Russian, mereka masih nggak tahu makanan Indonesia. Mostly they only know Malaysian, but they know Bali. But they don't know Indonesia. Namun menurut Joanna, makanan Indonesia lebih banyak dipesan oleh warga Amerika yang ingin mencoba, serta diaspora Indonesia dan Filipina yang juga banyak datang ke restoran ini. Seperti Chris dan Sam yang baru pertama kali mencoba makanan Indonesia dan Malaysia. It's pretty good. Like, you know, it's more diverse now. You know, like have more choices. I think the taste, the spice, you know, like it has more flavor into it. It's like you know, like mix of Malaysian, Thai, but it tastes good, guys. Just come and check it out. Beberapa pejabat negara dari Indonesia juga sempat mampir ke Batik Restoran.
Salah satunya Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mendukung upaya para diaspora memperkenalkan Indonesia di Amerika. Kita ingin diaspora kita aktif mempromosikan produk ekonomi kreatif terbaik kita, yaitu kuliner Indonesia. Dan kita harapkan nanti juga bisa bekerja sama untuk mempromosikan destinasi wisata di Indonesia. Jadi sesuai dengan apa misinya Pak Sandiaga Uno, itu Spice Up the World. Jadi kita mengikuti dengan tema itu, kita berharap bahwa makanan Indonesia yang masih susah untuk dikenal dan tidak dikenal masyarakat bisa diterima oleh semua kalangan. Mendapatkan ulasan bagus dari pelanggan menjadi salah satu target dari Batik Restoran. Kita train, kita punya server sebaik-baiknya, kita punya chef sebaik-baiknya, bahwa kita bagaimanapun di Amerika adalah customer is number one. Dari Rego Park, New York, Naratama, Nia Iman Santoso, VOA. Sesaat lagi kita akan membahas tentang restoran di Amerika Serikat yang banyak menyajikan menu-menu halal. Tetaplah bersama kami di Tera News.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Tera News. Di kawasan ibu kota Amerika Serikat, hanya restoran Indonesia yang menawarkan sajian yang tidak hanya otentik, namun juga halal. Artarini Indonesian Restaurant adalah restoran yang bisa menjadi pilihan kuliner halal bagi warga muslim di ibu kota Amerika Serikat. Seperti apa restoran tersebut, kami akan hadirkan liputannya untuk Anda dari tim VOA. Sampai sekarang pun aku masih nggak nyangka bahwa kita ternyata bisa punya ini. Yang ada sekarang hanya bisa bersyukur aja. Ini adalah satu-satunya restoran Indonesia di wilayah ibu kota Washington DC. Namanya Artarini Indonesian Restaurant, tepatnya di wilayah Kensington. Kita sudah sampai di restoran halal yang otentik, Artarini Indonesian Restaurant. Oke, dari sini udah kelihatan yaitu ada tulisan halal paling atas, pemirsa. Pemilik restoran adalah pasangan suami istri warga Indonesia, Artarini dan Wirawan. Restoran ini baru buka pertengahan tahun 2023 dan berkomitmen untuk hanya menyajikan makanan halal. This is what's nice about the DMV is we have such a big Muslim community that is diverse. So you get to actually get the cuisines of the world. Apa alasan restoran ini menyajikan makanan halal? Walau sebenarnya bahan-bahan makanan halal lebih mahal. Karena dengan halal, semua orang insya Allah bisa makan. Meskipun yang non-muslim, ya kan? Gitu. Yang nggak hanya muslim doang yang bisa makan halal kan, tapi non-muslim juga bisa. Gitu. Awalnya pasangan ini kesulitan permodalan. Mereka harus merelakan menjual mobil pribadi. Bahkan mereka mencairkan dana asuransi jiwa mereka sebagai modal awal. Akhirnya kita ambil itu life insurance, kita jual food truck, kita jual mobil. Kita ambil ini. Sebelum akhirnya bisa memiliki restoran sendiri, Artarini melayani usaha catering sejak tahun 2004 silam. Pelan-pelan usahanya berkembang dan semakin dikenal. Dan sejak melayani catering pun, Artarini sudah menyajikan makanan halal. Catering Artarini juga dipercaya untuk menyajikan hidangan Indonesia di berbagai acara internasional di Washington DC, seperti pada acara Bank Dunia, IMF, dan juga pernah diminta untuk menyediakan makanan untuk Presiden Jokowi saat acara kunjungan ke Amerika. Dapat pesanan, tapi kan itu melalui KBRI ya. Jadi kalau dibilang masak untuk beliau itu sebenarnya udah 3 kali. Tantangan lain selain menyediakan makanan halal, karena restoran ini hanya menyajikan makanan Indonesia, masalah bumbu-bumbu juga harus kerja ekstra. Wah, komplit ya. Ini nyari-nyari bahan gini nggak susah, Mbak, di Amerika, Mbak? Nyari tempat. Jadi kita tuh susahnya kalau menu Indonesia, kita tuh menclok-menclok gitu loh belanjanya. Jadi nggak bisa satu tempat. Sekarang saatnya saya kembali merasakan masakan otentik Indonesia di Amerika. Dan di saat Ramadan, rasanya jadi sangat istimewa. Ada rawon, mendoan, ada perkedel juga coy. Nah, memang ini bulan puasa menggugah selera sih ya. Apalagi kalau lagi puasa. Mari kita makan. Dari Washington DC, saya Tarsir Ziman dan tim VOA. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Tera News kali ini. Anda dapat menyaksikan kembali tayangan kami di YouTube channel kami, Lentera TV Media, dan website kami, lentera.tv. Saya Regi Kurniawan, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.